kan anak-anak seumuran Ryu itu kan pasti masih seneng main, ya nggak sih? Sementara Ryu udah sibuk gitu kan. Ryu nggak khawatir gitu kayak kehilangan masa kecil gitu. Lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku sih. Tapi pendapat Ryu sendiri gimana dengan orang yang bikin kontennya dari beli mobil, beli apa gitu yang dikasih lihat gitu. Kalau memang dia mau konten begitu, terus banyak yang suka, ya udah. Ryu sendiri ada arahan lo bikin konten seperti itu nggak? Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kristinali di sini. Hari ini gue lagi barengan dengan Ryu Kintaro, founder dari Jamu Cap Nyonya Kaya. Kecil-kecil udah punya usaha jamu sendiri, keren banget. Dan juga konten kreator yang sudah memiliki 1,2 juta subscriber per Januari 2025 ini di YouTube. Jadi luar biasa banget. Nah, pengen tahu kan ceritanya gimana? Langsung aja ya. Halo Ryu. Ini udah jam 6 sore ya BTW. Ryu baru pulang sekolah ya? Enggak, udah dari tadi. Kan aku pulang sekolah jam 2 siang. Oh, pulang sekolah jam 2 siang. Udah makan kan? Udah. Perjalanan jauh nggak ke sini? Enggak, deket di Alam Sutra doang aku. Oh, oke. Ryu bisa ceritain nggak sih gimana awalnya bisa punya subscriber tuh sampai 1,2 juta subscriber tuh di YouTube? Itu perasaannya tuh gimana dulu deh? Gak nyangka sama seneng sih. Nyangka juga. Awalnya kan cuma ngomong iseng-iseng umur 5 tahun. Terus sekarang bisa sampai 1,2 juta subscriber. Waktu 5 tahun tuh emang bikin konten apa? Gak bikin konten, ngepost sendiri, video-video sendiri gak jelas. Gak jelas lah pokoknya itu. Tapi bikin konten di YouTube? TikTok dulu. Waktu umur 5 tahun? Iya. Di usia 5 tahun masuk TikTok berarti 7. Oh, di usia 7 tahun. Oke. Kalau pas 5 itu umur 5 tahun tuh belum di-post, cuma ngomong-ngomong sendiri nggak jelas itu, ngepostnya juga nggak bisa asal-asal. Nah, terus konten apa yang pertama kali sampai bisa viral tuh apa? Ya waktu itu jualan susu di mobil Lexus. Jualan susu di mobil Lexus? Iya. Itu susunya beli di mana? Bikin tuh, itu usaha kedua aku dibukain sama papa, tapi tutup cuma 3 hari doang. Hah? Cuma saya 3 hari? Kenapa? Atau memang cuma emang tidak ada niatan untuk dibikin diperpanjang gitu ya? Karena kan itu kan susu sapi asli kan. Iya. Gampang basi jadi susah jualannya. Oh gitu. Tapi waktu itu dikontenin karena jualannya di mobil Lexus kali ya? Iya, dikontenin karena jualannya mobil Lexus. Tapi yang konten bukan aku. Beneran orang pembeli yang konten. Jadi justru konten dia yang viral? Iya, cuma aku repost, viralnya dia aku jadi. Oh, kenapa bisa kepikiran jualannya di mobil Lexus gitu? Gak punya tempat dulu, jadi punya mobil papa. Kebetulan papa baru beli. Nah, terus bisa tiba-tiba kepikiran jualan susu tuh idenya siapa? Aku, papa, mama juga sih. Sama rice bowl juga. Aku mau buka susu itu awalnya kan karena aku bikin susu itu beda, ada toppingnya juga. Oke. Sama bantuin mama promosiin kuliner mama juga waktu itu dulu rice bowl ayam. Jadi tiba-tiba kepikiran bikin susu itu resepnya semua dari mama atau dari papa gitu ya? Bareng-bareng sih mikirnya. Bareng-bareng terus bisa kepikiran udah deh Ryu aja yang jualin. Emang dibukain khusus buat aku emang. Oh gitu. Jadi pas dibuka itu hari pertama pakai Lexus terus jualannya selama 3 hari itu. Setelah 3 hari udah malas terusin gitu. Lebih ke ini kan dulu kan aku jadwal juga padat, masih belum bisa konsisten waktu karena masih umur 7 tahun waktu itu. Iya sih. Terus ini juga kurang bagus juga produknya karena kan susu sapi asli. Lama-lama kan yang beli itu kan basi jadi ya. Oke. Sayang. Waktu itu Ryu sendiri yang melayani pembelinya? Masih ditemenin dulu. 2 tahun lalu pas lagi pandemi ya berarti ya? Udah mulai enggak? Apa karena konten itu viral, terus Ryu jadi kepikiran, sayang nih coba bikin konten-konten yang lain kayak gitu? Iya, justru itu karena aku dulu kan konten cuma nggak viral gitu. Dulu kontennya komedi, terus sejak itu aku jadi lebih semangat lagi konten, kira-kira tahu kontennya itu viral gitu. Sejak yang konten itu ada lagi nggak yang viral-viral yang lain? Viral tuh anggaplah kalau di TikTok misalnya mungkin di atas
10.000 viewer gitu? Ada konten-konten yang kayak aku sekarang ini, aku lagi jalanin challenge tebak-tebakan gitu. Oh, yang Pasti iya ada aku lihat sih. sekitar komedi lah. Oke. Nah, biasanya yang bikin ide kontennya siapa sih, Rio? Kadang dari tim, dari aku juga, dari mama papa, tapi aku selalu nambahin sih ide-ide gitu biar sesuai gaya aku juga kontennya. Modif-modif dikit juga. Nah, Rio kan ada bikin tim kan? Timnya Rio sendiri ada berapa orang? Ada 3. 3 orang ini kerjaannya bantuin Rio dari sisi apa? Ada yang editor, tukang rekam, videographer, sama scriptwriter. Oh, jadi ada scriptwriternya juga. Ada yang ngasih ide. Jadi mereka bertiga ini yang ngebantuin Rio, tapi dari ide-idenya juga banyak kan dari Rio sendiri yang kasih ide. Iya, aku juga pasti biar sesuai gaya aku kontennya, biar nggak kayak biar udah biasa gitu, biar luas. Nah, sekarang kan Rio kan sekolah juga kan, pasti kan, maksudnya pulang jam 2 siang. Nah, biasanya dalam seminggu itu atau dalam sebulan gitu ya, Rio itu biasanya bikin kontennya di hari apa? Setiap hari harus bikin konten atau selalu ada bikin konten? Selalu sih, setiap hari itu bikin konten, cuma nggak bisa lama, kayak 1-2 jam doang. Kalau libur dari pagi sampai malam. Libur itu Sabtu Minggu maksudnya? Iya, jadi kalau Sabtu Minggu misalnya hari Sabtu, aku mulai konten jam 10 sampai jam 4. Terus nanti jam 4-nya sampai di outlet jamu itu sampai jam 9 sampai tutup. Kan kalau weekend biasanya anak-anak kan family time segala macam. Aku cuma hari Minggu doang. Tadi hari Minggu kan sampai jam berapa tadi itu di outlet jamu? Sabtu. Oh, di hari Sabtunya? Iya, Minggu aku ngambil istirahat, main game gitu. Minggu doang. Rio merasa cukup waktu untuk istirahatnya? Cukup sih. Enjoy juga pas lagi bikin konten gitu? Iya, kan itu kan aku yang mau bikin konten tuh, jadi aku enjoy. Nah, sebenarnya menurut Rio, kenapa konten Rio itu bisa menarik perhatian banyak audiens sih, banyak yang nonton dibandingkan dengan konten kreator lain? Karena kan pasti ada akunya beda kan. Terus nggak baik juga anak kecil yang konten gitu kayak aku, sosial eksperimen. Ada, cuma dikit, kayak ada 1-2 doang sih. Mungkin karena kalau kayak di TikTok sama di Instagram gitu kan, ya khawatirnya kena suspend kali ya kalau masih kecil kan. Nah, itu Rio ngakalinnya gimana? Aku juga udah pernah kena suspend. IG udah 300.000 gara-gara satu konten kena warning, nggak bisa aju banding, langsung disuspend. Itu yang kena warning karena apa? Video promosiin tempat pijatnya mama. Kan mama ada refleksiologi. Oh iya tahu. Terus TikTok juga 30.000 kena suspend gara-gara konten pijat juga itu. Oh, jadi satu konten yang sama jangan-jangan ya? Iya, kan aku mirroring. Oh. Jadi kena juga. Terus akhirnya diakalinnya gimana? Kan sekarang kan Rio udah punya TikTok lagi juga dengan followernya lumayan banyak kan? Bikin baru lagi, sekarang IG-nya udah 4 bulan 300.000. Wow. TikToknya udah 1,2 juta kalau sekarang dari. Jadi waktu itu kan 30.000 tuh nyangkut, sekarang udah 1,2 juta akun barunya. Oke, tapi berarti makanya kenapa Rio banyak bikin social eksperimen atau yang penting ada orang dewasanya ya di dalam kontennya ya? Kalau nggak, kan dulu kan kontennya kan juga ada anak-anak kan, Nah, itu juga ada peringatan. Sampai aku ngonten sama anak-anak nggak ada orang tuanya, kelok komennya. Kelok sendiri? Iya, di lock sama metanya. Tapi bisa, kalau yang itu masih aktif akunnya bisa aju banding. Oke. Nah, berarti kan Rio kan ada syuting tiap hari nih. Iya. Jadi di semua akun sosmednya Rio juga upload konten pasti tiap hari ada satu? Ada dua. Kalau urgent 3 bisa. Dan itu tiap hari jadi selalu ada 3 konten? Ada stok sih, ada stok. Tiap hari pasti. Kan Cici juga punya anak ya, Rio ya? Anak Cici kan juga kayaknya udah padat lah dengan urusan sekolah, les. Rio sendiri banyak les juga nggak? Kan belum sekolah jam 2. Iya. Jam 3-nya lanjut les, ada Mandarin, Math, Matematika, renang, piano, Inggris. Tapi itu harinya diacak. Kurang lebih selesai jam 16 tiap hari. Tiap hari ada satu? Hari ini harusnya ada les nggak?
Harusnya hari ini ada. Oh, harusnya hari ini ada. Cuma tukar hari. Dalam seminggu itu ada berapa kali les? Iya. Bisa-bisa sehari 2 sih. Oh, sehari dipadatin 2. Ya, bisa aja. Nih, ada 1 hari yang 1 doang. Kurang lebih ada 9 sih. Tapi Ryu nyaman-nyaman aja seperti itu. Iya sih, udah enjoy. Itu kan buat ngisi waktu juga bisa daripada aku diem doang di rumah. Ryu sendiri tuh ada cita-cita mau jadi content creator sampai seterusnya nggak, sampai lulus sekolah juga kayak gitu? Kalau sekarang sih masih, tapi aku lagi pengen lebih fokusin dulu ke outlet jamu. Aku pengen buka cabang sih, pengen buka cabang dulu yang banyak. Karena kalau Indonesia kan belum punya brand minuman yang kuat. Kalau China punya Mixue, Amerika punya Starbucks, Indonesia belum punya. Nuis. Nah, sekarang Cici mau tanya deh, yang jamu cap Nyonya Kaya ini, itu semua kan Ryu foundernya, itu dimodalin sama mama papa atau dari uang Ryu sendiri? Dari uang aku sendiri, dari YouTube AdSense sama endorse kan lumayan tuh dapatnya. Jadi aku tabung, terus nanti akhirnya aku bikin outlet jamu itu tuh. Nah, yang ngatur keuangannya Ryu ada mama papa? Ada. Kalau duit aku, uang aku tuh yang pegang mama. Aku belum boleh pegang uang sebanyak itu sih. Tapi Ryu ada dikasih kayak uang jajan lebih nggak biar Ryu semangat gitu? Uang jajan di sekolah? Misalnya katakan Ryu bulan ini lagi pengen beli mainan ini nih, mungkin mainan game online atau apa gitu. Boleh, cuma mama yang bayar, nggak boleh aku yang harus izin juga. Iya. Tapi aku juga jarang sih kalau beli skin gitu game online. skin. Iya. Aku juga kurang suka beli mainan, nggak kepake sih kalau menurut aku sekarang. Gimana Ryu cara ngobrol sama teman-teman? Kan nggak semua temen Ryu pasti sedewasa Ryu lah pemikirannya, udah ngomongin bisnis segala macam. Nah, biasanya Ryu itu sekarang lebih nyamannya ngobrol sama temen yang sebaya, yang sekelas, atau yang mungkin yang udah kakak kelas, atau yang gimana? Sama aja sih, kalau di sekolah kan teman-teman kan yang seumuran kan. Aku juga ada temen yang dari komplek rumah, itu ada juga yang udah sampai SMP, SMA. SMA juga ada? Ada. Itu temen apa? Satu komplek, terus sering ketemu. Oh gitu. Juga yang udah kerja, temen aku. Nah, itu bisa kenalannya karena satu komplek juga? Iya, satu komplek sih kebanyakan yang udah SMP, SMA, udah kerja itu dari satu komplek temenan main. Nah, sekarang sejak konten kamu kayak viral gitu ya, apa sih, ada nggak kejadian yang bikin kamu tuh nggak nyangka gitu loh? Ada. Itu sih waktu aku bisa dapet gold play button, aku nggak nyangka gitu ya, karena aku kira aduh susah nih dulu kok bisa ya. Kalau bad newsnya itu yang kena suspend itu udah 3 kali aku kena suspend. Nah, terus dari teman-teman kamu pada tahu nggak kamu konten kreator? Pada tahu, cuma nggak semuanya 100% dukung sih. Ada juga yang hate comments. Hate comments-nya itu langsung pas ketemu kamu atau pas gimana? Ketemu aku. Biasanya ngomongnya kayak gimana? Ini sih alay. Alay. Itu kalau dari luar, kalau dari temen aku dia pada bilangin sombong sih, pada kebanyakan. Banyak kan ngomongnya Ryu pasti sombong nih kayak gitu-gitu. Nggak sombong, terus bilang jadi YouTuber tuh nggak ada apa-apanya. Nah, itu biasanya dari temen, misalnya temen kamu sekelas ada berapa orang? 28. Yang ngomong kayak gitu biasanya berapa orang? 6 sih paling. Oh ya? Tapi provokatornya 1. Iya. Ini serius, terus jadi ikut-ikutan. Tapi guru-guru kamu tahu dong? Tahu aku YouTuber. Kamu YouTuber gitu. Tahu, tapi gurunya pernah panggil aku bilang, kamu tuh jangan suka cari konten bolos, tetap nomor 1-in sekolah. Emang kamu sering bolos? Enggak sih. Oh, jadi cuma menasehati jangan sampai bolos. Iya, cuma bilangin gitu. Oke. Terus istirahat yang cukup dan jangan tidur malam-malam. Nah, sekarang Cici nanya deh. Kan pertama memang pasti Ryu konten gak ada paksaan dong. Nah, tapi pembagian waktunya sendiri gimana dari papa dan mama? Schedule sih aku. Iya, schedule contohnya. Misalnya contoh hari Senin pulang sekolah jam 2, jam 3 lanjut les Mandarin. Habis itu sekitar selesai jam 4.30. Habis itu jam 5 break 30 doang menit. Habis itu jam 5 lanjut les Inggris sampai jam 7. Wow. Terus? Kadang ngonten bentar sih. Iya. Ngonten bentar, istirahat. Berarti tim kontennya Ryu selalu standby dong?
Iya sih, tapi yang editornya nggak selalu standby. Iya. Nah terus hari Selasanya? Kurang lebih sama kayak gitu, cuma beda lesnya aja. Rio sendiri pernah nggak ngeluh capek gitu sama papa mama? Ya ngeluh biasa aja sih. Pernah pas masih kecil doang, tapi umur 6 tuh kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, karena beneran aku yang mau itu, aku enjoy. Kenapa Rio bisa mau? Mau konten. Iya, mau bikin konten. Rio itu tujuannya apa? Awalnya aku tuh cuma iseng-iseng doang, video-video sendiri umur 5, umur 6 udah pandemi, udah mulai ini, papa mulai kerja, timnya dikasih ke aku. Terus umur 7 aku bikin tim sendiri. Seterusnya deh sampai umur 9. Aku tuh awalnya pengen konten tuh karena kegiatan aku kan juga banyak bisa dijadiin konten juga. Terus aku juga bisa mengeksplor gitu. Aku juga suka lihat diri aku sendiri di handphone gitu. Tuh. Jadi bukan tujuannya. Jadi ini masih tujuannya lebih ke arah hobi ya berarti ya? Ya lebih ke arah aku yang mau sih, bukan mama papa paksaan. Dengan konten kreator, kalau kamu punya follower yang segini banyak, kamu bisa nih nanti jadi A, B, C, D, E gitu loh. Pernah sih waktu itu, waktu udah mulai serius konten aku, mama kasih tahu, kamu kalau sampai bisa terkenal nanti bisa dapet endorse, YouTube AdSense-nya jalan lebih cepet monetize. Tuh. Terus kamu pernah nanya nggak, duitnya Rio mama simpen kan, nanti berarti Rio boleh ambil gitu? Enggak sih. Wih keren banget tuh. Pernah sih, biar mama aja yang ngurus soal uang. Oke. Tadi kan Cici sekarang mau nanya soal bisnisnya Rio ya. Kenapa Rio tuh dari semua jenis bisnis, Rio milihnya bisnis jamu? Oke, karena waktu aku sakit ya, mama ngasih aku minuman jamu, tapi aku nggak suka karena pahit. Terus pedes gitu. Bukan pedes, apa ya? Pahit. Iya, pokoknya nggak enak lah gitu. Jadi aku kepikiran mama papa bikin jamu yang sehat, enak, tanpa rasa pahit tapi. Jadi gulanya banyak dong? Nggak pakai gula. Oh. Pakai, cuma dikit doang. Itu pun dari gula singkong, gula alami. Bukan gula buatan. Tapi cuma dikit doang sih. Oke, jadi ini sekarang Rio jualan jamunya ini ada online-nya atau offline aja? Ada online offline, bisa dari Gojek, bisa juga ada store-nya di Ruko Megiori Gading Serpong. Oke, tapi Rio itu lebih ke arah yang mengidekan dan mempromosikan, atau Rio juga udah mulai ngerti cara baca, oh hari ini penjualnya sekian, kalau penjualannya sekian nanti butuh duitnya buat beli bahan baku lagi, atau itu masih diurusin mama? Aku kurang paham kalau soal manajemen uang gitu. Aku sih lebih ke promosiin dari medsos aku, sama aku kasir bantu bikin sih, lebih jadi kayak bantuin dalam dapurnya gitu. Kasir juga kadang kalau lagi rame banget. Jadi pemilihan karyawan di sana juga Rio masih serahkan ke papa mama ya? Iya. Karena kan aku belum bisa interview orang misalnya ini itu. Oke. Sebenarnya waktu Rio mulai bisnis jamu ini, menurut Rio apa sih yang paling susah yang Rio harus hadapin waktu itu? Ada nggak kayak tantangannya apa gitu yang kok susah ya gitu? Atau ngeflow aja? Ada sih. Pastinya waktu lagi rame, customer tuh ada yang ngasih bintang 1. Kenapa? Bukan gara-gara rasanya nggak enak. Gara-gara dia bilang lagi rame banget gak dapet tempat duduk. Jadi karena kan aku baru 1 lantai. Iya. Baru 1 lantai nyewa ruko punya oma. Iya. Oh. Menurut Rio apa sih yang bikin kamu yakin banget bahwa bisnis jamu ini bakalan bisa diterima sama orang-orang gitu? Ada 2 poin sih, karena kan aku bikin jamunya enak, sehat tanpa rasa pahit. Iya. Sama Indonesia tuh kan ini mulai terlupakan jamunya. Orang kan nggak suka minum yang kayak kuno-kuno. Aku mau bikin jamu yang modern gitu. Oke. Cici amazed loh dengan cara kamu jawab tuh. Keren, bahkan orang dewasa aja belum tentu bisa jawab sekeren kamu. Oke, tapi Rio sendiri ada nggak sih cita-cita yang Rio pengen banget beli atau lakukan dengan uang yang udah Rio kumpulkan misalnya? Rio tahu nggak sekarang Rio udah ngumpulin berapa duit, tahu? Belum. Oh jadi semua mama yang pegang? Aku serahin ke mama deh kalau soal keuangan. Aku belum boleh megang uang terlalu banyak.
Ada planning apa kalau duitnya udah terkumpul banyak? Ada, mau buka cabang baru jamu. Oh yes. Ya kalau yang sekarang masih nyewa rukonya Oma ya? Iya. Oke. Kalau boleh jujur gitu ya, sebenarnya apa sih yang Ryu harapkan dari papa mama buat Ryu ke depannya? Aku harapnya papa mama tuh selalu sehat selalu, panjang umurnya. Pokoknya selalu sehat aja sih yang aku harapkan. Itu kan yang Ryu harapkan buat papa mama. Tapi kalau untuk Ryu tuh sebenarnya pengennya papa mama tuh memberikan apa lagi buat Ryu? Kalau untuk sekarang sih belum tahu ya. Udah tercukupi kalau untuk sekarang menurut aku. Gak mau minta yang lain-lain gitu. Kayak support, dukungan, udah cukup ya? Cukup. Atau ada lagi mungkin? Gak ada sih, aku udah merasa tercukupi yang dikasih papa mah. Ryu merasa ini nggak ada kurangnya waktu buat mereka? Kurangnya waktu dari mereka buat Ryu? Enggak sih, kan setiap malam tuh pasti aku ngobrol sama papa mama. Kadang sampai ketiduran ngobrolin gimana mama hari ini di kantor, papa gimana di kantor, aku gimana di outlet jamu, kontennya. Oh, oke. Biasanya yang Ryu tanya contohnya kayak gimana? Contohnya apa? Hari ini papa gimana di kantor? Ceritain dong. Tuh hari ini ada apa? News-newsnya di kantor. Jadi bertiga nih? Atau lagi di kamar Ryu semuanya? Atau Ryu masuk ke kamar papa mama? Aku masuk ke kamar papa mama. Terus ngobrol, terus pas udah ketiduran dipindahin ke kamar Ryu? Enggak sih, jarang sampai ketiduran ya. Iya. Tiduran nanti paling bangun sendiri gitu. Kalau nggak tidurnya di matras bawah. Oh. Kan ada ranjang lipat di bawah tuh. Iya. Nah, netizen kan pasti banyak kayak yang komen di konten-konten kamu. Biasanya komen apa sih yang bikin kamu tuh seneng gitu kalau baca? Paling seneng, wah aku termotivasi. Ada yang termotivasi juga bilangnya. Terus ada yang bilang lucu. Itu aku seneng sih karena bisa bermanfaat terus menghibur buat orang-orang. Tapi cara aku ngadepin hate comment ya, kalau udah hate comment ya mungkin mereka seneng dengan cara hate comment tuh ya aku nggak apa-apa, mungkin aku bisa bikin mereka seneng nggak secara nggak langsung gitu. Setidaknya mereka seneng dengan bisa memberikan komen, ya udahlah gitu ya. Ya udah, yang penting mereka bisa terhibur. Tapi gimana biar Ryu tuh nggak baper gitu loh? Aku sih cuek aja, anggap aja itu tuh kritik buat memperbaiki diri aku sih. Belum tentu tuh kritik, bisa jadi cuma jealous doang. Ya bisa juga, tapi aku anggap aja lah kritik gitu, anggap aja dia ngasih masukan, nasihat gitu. Tapi kalau misalnya ngatainnya alay itu, ya gimana, cuek aja lah, asal mereka terhibur dengan cara itu. Tapi ada nggak orang dewasa yang sekelilingnya Ryu, misalnya kayak mungkin saudara, bahkan yang bukan saudara janganlah ya, tapi misalnya ya siapalah yang justru malah menganggapnya itu alay gitu loh? Nggak ada sih kalau orang deket ya. Iya. Tapi kalau bukan orang deket ada? Ada pastinya. Tapi maksudnya Ryu tahu, maksudnya pernah dengar? Pernah, bahkan dia ngomongnya ke aku. Hah? Oke, jadi kayak ngomong, kamu ngapain sih bikin konten kayak gitu-gitu? Dia bilang konten aku alay, ada yang bilang gitu. Tapi bukan orang deket sih. Cuma ketemunya di sekolah. Ya sebenarnya kalau dari perspektif, dari pandangan Cici ya, dari opini Cici, ya namanya kalau konten yang biasa-biasa aja itu justru ya susah memancing engagement, ya nggak sih? Teman-teman aku bilang, kamu tuh kontennya alay, terlalu berlebihan gitu, acting pura-pura, nah gitu. Mereka bilang, mereka nganggep alay konten aku tuh kayak gitu. Kan Cici punya anak nih, misalnya Cici pengen arahin dia jadi konten kreator nih. Nah menurut Ryu, Cici mesti gimana? Menurut aku sih jangan, terserah anaknya mau atau enggak sih, karena kan pasti orang punya jalan-jalan masing-masingnya itu. Iya. Terus sih kalau menurut aku, ini kan aku ngonten juga karena aku yang mau, bukan dipaksa. Iya. Seandainya misalnya mereka mau, misalnya anak Cici bilang, Mami mau dong kayak Ryu contohnya gitu. Nah saran-saran kamu apa? Jangan pernah takut sih, jangan pernah malu gitu. Coba aja dulu posting, jangan takut salah atau malu. Terus kan ada yang bilang konten tuh harus pakai iPhone biar bagus. Enggak kok, yang penting tuh niat sama inisiatifnya. Wih, iya. Terus kalau misalnya yang
Kok yang aku bikin konten yang nge-view kecil sih? Nah, Rio kan mungkin pernah dong bikin konten view-nya Dulu, pernah. tidak sesuai harapan. Coba kalau aku sih bisa ganti-ganti niche ya. Terus dari cara ngomongnya itu jadi lebih excited gitu biar narik orang terus hook di 3 detik pertama. Kalau aku sesuatu misalnya contoh ya, emang iya air kalau diminum bisa jadi biru, itu kan orang kan pasti wah emang iya. Kepikiran aja. Kayak contoh hook di 3 detik pertama gitu sih yang bikin orang hah emang iya gitu, jadi pengen nonton fullnya, penasaran. Terus itu jadi penasaran emang bener? Enggak. Contoh. Enggak. Itu bisa dapat biasanya yang bikin hook kayak gitu dari timnya Rio sendiri, atau Rio mungkin nemu di mana ini lucu nih jadi hook gitu ya? Bisa, aku juga kadang. Rio biasanya dapetin inspirasi tuh dari mana sih? Dari YouTube kah, TikTok kah? Aku kan nggak boleh nonton TikTok. Oh gitu. Aku cuma nontonnya YouTube, jadi aku juga sering nonton YouTube kan, nyari-nyari ide juga konten apa ya besok yang mau dibikin. Oh, oke. Nah sekarang emang konten-konten yang biasa Rio lihat untuk channel-channel yang bisa Rio tonton kan channel-channel lebih ke arah yang seumuran Rio dong. Jadi yang sekarang biasanya Rio terinspirasinya dari channel-channelnya biasanya channel siapa? Kayak MrBeast kah misalnya, kayak gitu loh. Kalau ada sih dari Indo, dari luar ada. Kalau dari luar ada MrBeast. Dia kan ini kontennya kan challenge juga. Challenge tapi udah inilah lo keluar ya. Tuh, kalau dari Indonesia yang mirip-mirip aku ada juga. Yang mirip sama Rio, ada juga yang seumuran Rio emang ya? Enggak, yang mirip kontennya. Oh maksudnya kontennya. Ya, dia juga ada juga yang suka bikin challenge juga banyak. Tapi orang dewasa. Kalau bikin konten kan banyak sekali nih konten kreator tuh yang sering putus asa duluan ketika udah bikin kontennya niat, view-nya tapi dikit. Misalnya view-nya cuma 100 viewer ya, bukan 100.000 ya. Nah, Rio kan pasti pernah melalui masa-masa itu kan. Nah, Rio itu cara hadapinnya gimana? Kalau aku sih biasa ya coba terus aja sih, jangan pernah putus asa, coba terus aja karena kalian kan nggak tahu konten mana yang bisa bikin kalian jadi terkenal viral gitu. Berarti ide-ide kontennya ganti-ganti terus? Enggak sih, kalau misalnya sekarang challenge, kalau udah mulai turun viewsnya, udah mulai bosen ganti, misalnya review apa, kalau review udah mulai bosen juga ganti ini, jadi harus ada planning juga ke depannya. Paling Gigi mau nanya lagi ya Rio ya, kan anak-anak seumuran Rio itu kan pasti masih seneng main ya nggak sih? Sementara Rio udah sibuk gitu kan. Rio nggak khawatir gitu kayak kehilangan masa kecil gitu? Lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku sih. Karena kan kalau masih kecil kan masih ada yang bisa bilangin itu. Kalau udah gede nanti bingung mau cari siapa. Kalau udah gede misalnya nggak tahu nih mau apa, susah. Kalau masih kecil lah masih ada mama, papa gitu. Saudara-saudara Rio gitu, misal Oma Rio atau siapa biasa komentar apa soal Rio sekarang udah sukses jadi konten kreator? Cici bisa bilang sukses kenapa? Karena ya memang Rio itu paling cuma sekian persen dari begitu banyak konten kreator yang sudah memiliki subscriber sebanyak ini gitu loh. Kalau dari Oma sih tetap dukung aja. Kayak bilang itu kontennya gimana, lancar nggak, suka nanya-nanya gitu kan. Oma kan jarang ikut konten, tanya, tetap dukung sih. Dukung. Rio sekarang kelas berapa sih? 4 SD. Rio sendiri kalau di sekolah paling suka mata pelajaran apa? Paling suka Mandarin. Oh Mandarin, tapi Rio memang ada niatan mau sekolah di luar, di China gitu? Ada. Kira-kira nanti ke depannya Rio sendiri punya nggak sih cita-cita mau bikin konten apa yang sebenarnya Rio pengen banget bikin tapi tuh kayaknya aku susah ya gitu? Aku pengen kalau udah punya Diamond Play Button mau buka kelas gitu. Pengen kayak orang-orang lain tuh, kayak Koleo kan dia buka kelas, aku juga pengen buka kelas sih kayak dia. Kelas buat konten kreator ya? Iya. Tapi Rio punya cita-cita lagi nggak? Mungkin mau kolaborasi sama siapa gitu?
Kalau sekarang ada. Siapa? Sebutin aja namanya. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Paris, Bang Paris. Bang Paris? Iya, Paris Fernandes. Paris Fernandes. Pengen kalau dia suka aja ngeliatin konten dia gitu, dia orangnya juga baik gitu. Nanti kira-kira mau bikin konten apa sama Bang Paris? Kira-kira podcast juga, dia kan suka jadi kayak podcastin orang gitu, tapi bedanya dia undang 2 orang buat podcast, dia tuh jadi kayak hostnya. Oh jadi kayak dibikin debat gitu? Iya, iya. Oke, ini pertanyaan random aja ya. Ya, simple deh. Kalau misalnya ada yang nanya ke Rio itu pilih kaya atau pilih terkenal? Pilih kaya. Kenapa? Karena kalau kita kaya, kita bisa aja terkenal. Misalnya. Bener banget sih. Misalnya ada orang di Dubai dia kerjanya beli mobil doang, nge-review itu terkenal banget. Jadi terkenal, karena kalau kita kaya, Mr. Beast kan kaya banget tuh. Bisa aja dia kan ke Burj Khalifa, kemana-mana itu jadi terkenal banget tuh. Bikin challenge, undang orang dari seluruh dunia. Tuh. Tapi Rio sendiri ada kalau misalnya punya uangnya udah banyak, Rio sendiri ada arahan lo bikin konten seperti itu nggak? Nggak sih, terlalu flexing. Kenapa Rio nggak mau terlalu flexing? Emang ada? Karena pasti nanti banyak yang bilang sombong. Oh gitu. Iya. Terus kalau flexing kan bikin orang kan ada juga yang nanti bisa jealous itu, dan flexing nggak terlalu penting sih. Kalau misalnya ternyata dengan bikin konten seperti itu yang nonton sampai jutaan orang, nah berarti itu orangnya suka aja liatin mobilnya ya, bukan suka di flexingin ya. Oke. Nah kalau misalnya katakan, misalnya Rio tanpa sengaja nih sebenarnya nggak niat pamer kan, kayak contohnya jualan susu pakai mobil Lexus, itu kan nggak niatan pengen pamer Lexusnya kan. Nah terus ada nggak kepikiran coba berarti bikin konten yang serupa nih, jualan apa tapi pakai mungkin mobilnya Alphard? Nggak ada sih. Atau beli semen pakai Alphard gitu kan? Mau bangun rumah gitu? Nggak ada, belum ada kepikiran konten flexing sih, lebih ke fun konten aku sih sekarang arahnya. Karena Rio sendiri memang arahnya memang tidak ke sana. Nggak ke sana sih, nggak ke flexing arahnya. Ya sih, Cici setuju dengan pendapat Rio. Karena kalau flexing juga audiensnya yang nonton ya beda lah ya. Beda. Iya. Oke. Tapi sekarang menurut Rio gimana dengan orang-orang yang bikin konten itu kayak bagi-bagi duit? Kan ada resikonya, misalnya kita bikin konten, oke lah social eksperimen, misalnya tanya apa, terus dapat kasih duit gitu kan. Nah, terus ujung-ujungnya akhirnya jadi banyak yang berpikir orang ini murah hati lah, jadi banyak yang DM minta duit. Ya, ketika dia konten apa, disamperin minta duit dong gitu. Kalau menurut aku, kalau kontennya yang berbagi, bukan kayak aku ada challenge-nya itu nanti audiensnya pasti beda sih. Pasti beda pendapat aku. Jadi aku tuh mau berbagi, cuma ada challenge-nya, jadi biar audiensnya juga nggak ngira aku tuh bagi duit gratis ke orang yang sembarang lewat gitu. Tuh. Oke. Kayaknya sih udah kali ya, cukup ya Rio ya. Oke Rio, pesan-pesan terakhir deh Rio buat anak-anak atau mungkin buat orang yang pengen jadi content creator dulu deh. Mendingan memulainya menurut Rio di platform mana dulu? Menurut aku, iya. Terserah mau main di platform mana, tapi pokoknya coba aja sedini mungkin. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Post dulu aja, konsisten, jangan pernah putus asa, gampang putus asa. Selama ngepost gitu juga nggak bayar, post aja. Iya, bener. Oke. Ada pesan buat papa mama yang mungkin nonton interview kita ini? Semoga papa mama bisnisnya lancar, terus sehat selalu sih, itu doang pesan yang aku mau sampaikan. Amin. Oke, thank you banget Rio yang udah sempetin datang sama ini. Sukses terus ya Rio. Oke guys, thank you banget. Semoga interview gue dengan Rio bisa menginspirasi kalian untuk juga tetap semangat ya, jangan mau kalah ya gak sih. Dan sampai jumpa di podcast Kristinali berikutnya. Bye.
Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.